Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Epanglis, terdapat dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Mampukan kami dengan kuasa-Mu agar kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Begitu pula hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapi mulut bibir hamba-Mu agar dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan perikop angin ribut diredakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada kata yang sering dipakai oleh orang, yaitu kata tahu dan kata kenal atau mengenal. Kedua kata ini mempunyai arti yang berbeda. Misalnya, kita tahu Bapak A, tapi belum tentu kita mengenalnya. Kalau mengenal, maka kita akan tahu kebiasaannya apa, hobinya apa, pekerjaannya, keluarganya, bahkan A sampai Z kita kenal semuanya. Seorang ibu tidak hanya tahu anaknya, tetapi juga sangat mengenal sifat dan karakter anaknya sejak lahir atau sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata tahu itu hanya digunakan untuk hal-hal yang sepintas saja. Tapi kalau kata kenal atau mengenal, yaitu mengetahui tentang sesuatu secara lebih dalam. Bapak, Ibu, yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada pagi hari ini menceritakan Yesus dan murid-muridnya sedang berada dalam perahu untuk menyeberang melewati danau Galilea. Namun secara tiba-tiba mengamuklah angin ribut sehingga mengombang-ambingkan perahu mereka. Saat itu Yesus posisinya sedang tidur. Di sini sangat terlihat bahwa bagaimana para murid mengalami kesusahan, mengalami takut dan kecemasan yang luar biasa. Sehingga dalam situasi yang berbahaya, para murid berpikir bahwa pasti tidak akan selamat dari amukan angin yang menghantam perahu yang membawa mereka. Dalam keadaan sudah tidak berdaya, segenap kemampuan para murid sudah dikeluarkan semaksimal mungkin untuk bertahan. Akhirnya mereka pun meminta tolong dengan berteriak, "Tuhan, tolong kita binasa." Bapak, Ibu, dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus di sini hendak menunjukkan dan juga
dapat dirasakan bahwa rupa-rupanya kedekatan dan berada bersama Yesus sekian waktu yang dilewati belum membentuk kedewasaan iman para murid mengenal pribadi Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Mengenal Yesus atau mengenal eksistensi Yesus di dalam dunia ini. Begitu pula dengan pengalaman-pengalaman yang para murid lihat sebelumnya, apa yang Yesus perbuat begitu ajaib, membuat mujizat, mampu menyembuhkan, dapat dilihat dalam Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25, Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4, Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17, Injil Lukas ayat 6 pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Bahkan selama ikut Yesus, para murid tidak pernah yang namanya mengalami kesulitan, bahkan mengalami kekurangan suatu apapun. Namun ternyata Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semuanya itu masih belum dapat membuka mata iman mereka untuk mengenal Yesus lebih dalam. Makanya Yesus menegur para muridnya, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata takut dan kata kurang percaya di sini berarti ada kata sifat keraguan-raguan, ada rasa ketidakpercayaan para murid terhadap Yesus yang mampu menolong serta melepaskan dari badai apapun. Seharusnya selama mereka bersama dan tidak jauh dari Yesus, mereka tidak perlu cemas, tidak perlu risau, walaupun saat itu Yesus sedang tidur. Namun tidak ada bahaya yang akan mencelakakan mereka, sebab Yesus bersama mereka. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaannya. Apalagi kalau hanya sekedar angin ribut, sangat gampang bagi Yesus untuk memerintahkan agar diam. Tetapi di sini Yesus ingin melihat para muridnya tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga harus mengenal pribadinya sebagai Tuhan. Makanya setelah Yesus menenangkan angin ribut, mereka merasa heran. Bahkan mereka pun masih bertanya tentang siapa dia. Ayat yang ke-27. Ini membuktikan bahwa para murid masih belum mengenal Yesus secara pribadi dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan untuk tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga harus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya secara pribadi, sebagai kepala gereja yang hidup, yang berkuasa dan membangkitkan. Dengan mengenal atau percaya Yesus, pasti akan membuat kita secara pribadi menjadi pribadi akan berakar dalam kebenaran dan firman Allah selalu, sehingga saat menghadapi arus gelombang kehidupan yang datang secara tiba-tiba, tidak akan goyah, tidak akan melemahkan kita, akan dihadapi penuh dengan ketenangan. Seperti Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin, dengan mudahnya. Begitu juga orang-orang percaya ketika mengenal Tuhan dengan benar, dapat mengalahkan sebesar apapun badai pergumulan yang ada di depan. Bahkan orang-orang percaya pun seperti
burung Raja Wali yang terbang tinggi tidak akan dapat tergoyahkan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tapi lain halnya dengan orang yang hanya sekedar tahu tetapi tidak mengenal. Sehingga ketika badai datang menerpa, sangat mudah sekali untuk menyangkal imannya, cepat berubah, meninggalkan Tuhan, mudah kecewa, mudah putus asa, mudah tersinggung dalam menghadapi hidup ini. Yang terakhir Bapak Ibu, yang harus kita renungkan bersama-sama sebagai orang-orang percaya pada saat ini, yang perlu kita evaluasi secara pribadi, yaitu apakah saya sudah mengenal Yesus dengan benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya secara pribadi? Kalau belum, inilah saatnya, inilah waktunya. Kita minta pertolongan kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya agar memampukan kita untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang boleh dipendengarkan bagi kami pada pagi hari ini, yang boleh menguatkan, meneguhkan kami, mengingatkan kami agar selalu menilai hidup kami secara pribadi dalam ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Apakah kami hanya sekedar tahu, ya, tetapi kami percaya kami tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami ketika menghadapi hidup, berjalan di tengah-tengah dunia ini, kami mampu dapat untuk melewatinya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Hamba juga berdoa untuk bangsa negara kami, lebih-lebih untuk Kabupaten Murung Raya yang kami cintai ini. Berkati para pemimpin kami agar mereka boleh memimpin Kabupaten kami, Kabupaten Murung Raya ini dengan bijaksana, dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan membawa perubahan, membawa pertumbuhan, kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat dan bagi Kabupaten Murung Raya. Hamba juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di kawasan Resort Kikepruk Jauh ini. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan jaga dan Tuhan lawat, terkhususnya untuk jemaat GKE Olong Siron, keluarga mereka masing-masing, persekutuan jemaat-Mu, tugas dan pekerjaan mereka kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Tuhan turut campur tangan dalamnya, boleh menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan mereka. Lebih-lebih mereka boleh menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Diberikan kemudahan, kesuksesan, dan keberhasilan dalam kehidupan mereka. Begitu juga dalam tugas dan pelayanan jemaat-Mu di Jemaat GKI Olong Siron. Mampukan mereka dengan talenta dan karunia yang mereka miliki, agar mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh motivasi untuk kepujian dan hormat bagi nama Bapa Sorgawi. Hamba juga berdoa khususnya untuk BPH Majelis Resort, BPH Majelis Jemaat, pendeta, pikaris, penginjil, penuntun diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, dan kami yang terlibat di dalam pelayanan di ladang Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan memampukan kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk kepujian hormat nama Tuhan,
untuk pertumbuhan perkembangan lembaga kami, lembaga gereja Kalimantan Epanglis. Lebih-lebih ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jemaatmu mulai dibina, dibimbing, dan bertumbuh dalam Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Ini doa, ini permohonan yang mampu dapat hamba-Mu naikkan untuk jemaat Tuhan, untuk kekuatan Murung yang kami cintai, dan untuk jemaat GKE Olong Siron. Ada banyak hal yang ingin hamba minta kepadamu, tapi hamba terbatas untuk mengungkapkannya satu persatu. Tapi sebelum hamba meminta, Tuhan tahu, dan kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan doa ini kami alaskannya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.